Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sucita Ramadanti dengan NIM 356 dari kelas Hukum Islam kelas F. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan jawaban dari UAS Hukum Islam yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Tinu Dwi Cahyani. Baik. Nah, berikut jawaban untuk nomor pertama, yaitu penjelasan kaidah tentang keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah kaidah fikih yang paling utama, yakni al-yaqinu la yazulu bisyakin, yaitu keyakinan tidak bisa hilang karena adanya keraguan-raguan. Nah, kaidah ini menjelaskan bahwasannya keyakinan itu hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan juga. Nah, jadi apabila seseorang itu telah yakin akan suatu hal, nah, lalu kemudian muncul suatu keraguan, maka keraguan yang muncul tersebut itu tidak bisa dihilangkan dengan keyakinan yang sudah ada. Ya, maksudnya adalah bahwa keyakinan itu akan tetap menjadi keyakinan. Meskipun ada keraguan, maka yang kita ambil yakni suatu keyakinan tersebut. Nah, Al-Imam Al-Asfaraini membagi keraguan itu menjadi tiga. Ada yang keraguan berasal dari hal yang haram, ada yang dari hal yang mubah, dan dari hal yang syubhat. Syubhat itu adalah hal antara haram dengan halal. Jadi keraguan-raguan di antara keduanya. Apakah ini halal atau haram? Nah, gitu. Lalu, contoh pengamalan kaidah keyakinan ini bahwa terdapat seseorang yang telah yakin bahwa ia telah bersuci. Nah, kemudian beberapa saat muncul keraguan apakah dia masih suci atau telah berhadas. Nah, maka hukumnya yakni dia masih suci, masih dalam keadaan suci karena keraguan-raguan tadi bahwa dia telah berhadas itu ditolak karena adanya keyakinan bahwa dia telah bersuci. Lalu penjelasan yang kedua, nomor dua, yakni kaidah kesukaran atau kesulitan, atau al-masyaqqah tajlibut taisir, yaitu kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, karena Islam itu sebagai agama yang mudah, maka para fuqaha merumuskan suatu kaidah yang mana meringankan bagi para pemeluk agama Islam. Nah, apabila kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sulit, maka ada suatu kegampangan, ya, ada suatu kemudahan yang didatangkan dari kesukaran tersebut. Contohnya, seperti terdapat seseorang yang tidak mampu sholat dengan cara berdiri, lantaran ia sakit. Apabila dia menunaikan sholat dengan cara berdiri, maka dia boleh duduk. Nah, lalu apabila dia juga tidak bisa duduk, maka dia boleh menunaikan sholat dengan cara terbaring. Dan apabila dia tidak bisa berbaring, tidak bisa bergerak, maka dia boleh dengan isyarat dan seterusnya. Lalu ada juga ketika seseorang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir di bulan Ramadan, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa demi keselamatan dirinya dalam perjalanan. Tetapi nanti setelah bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengganti puasanya. Lalu nomor tiga, yakni kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat adalah al-adah muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, makna kaidah ini yakni akidah suatu adat, ya, suatu adat yang berlaku di suatu tempat atau suatu daerah itu boleh dijadikan patokan atau boleh dijadikan hukum selama tidak ada dalil yang menyaingi dalil tersebut, menyaingi adat tersebut. Nah, juga selama dia tidak bertentangan dengan syariah, maka adat tersebut boleh dijadikan sebagai hukum. Nah, jadi macam-macam kaidah adat ini ada dua. Ada uruf sahih sama uruf fasid. Uruf sahih itu adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan uruf fasid itu adat istiadat yang bertentangan. Nah, contoh penerapan kaidah ini ya di Indonesia. Itu seperti contohnya adanya mahar ya dalam perkawinan. Nah, itu juga termasuk dalam adat istiadat bahwa sebenarnya mahar itu tidak diwajibkan. Namun karena itu merupakan suatu adat, jadi dan tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan salah satu atau kedua pihak mempelai, maka tidak apa-apa terus dijalankan. Nah, lalu ada yang keempat, ya, nah, yakni konsep konsep hukum Islam ya. Yang pertama itu ada ijma atau al-ijma. Nah, secara syariat, ijma berarti kesepakatan dari para mujtahid atau orang-orang yang berijtihad. Nah, yang hidup di zaman tertentu yang menyepakati suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah. Maka berdasarkan pengertian ini ada beberapa hal ya yang mendasari tentang ijma.
Yang pertama, orang-orang yang berijtihad itu haruslah seorang mujtahid, yakni orang yang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Contohnya adalah bahwa orang tersebut berilmu, berakal sehat, atau dia ulama gitu. Jadi apabila dia tidak dalam 3 kapasitas tadi, maksudnya bahwa dia tidak seorang ulama, seorang yang berpengetahuan, dan dia juga bukan orang yang apa ya bahasanya, orang yang balik, orang yang berakal sehat. Jadi dia tidak boleh untuk berijtihad. Nah, lalu ada yang bersepakat itu adalah para mujtahid yang hidup di zaman tertentu. Artinya ia tidak terbatas oleh tempat. Maka apabila yang bersepakat adalah penduduk Madinah, maka belum bisa disebut ijma karena terbatas oleh tempat. Jadi bahwa suatu ijma itu dia merupakan hasil keputusan para mujtahid seluruhnya. Jadi apabila itu masih terbatas di dalam suatu daerah atau suatu tempat, contohnya kayak kayak tadi contohnya bahwa mujtahid di kota Madinah atau mujtahid di kota Blitar misalkan, maka dia tidak bisa disebut ijma karena dia masih terbatas dalam suatu lingkup. Jadi yang namanya ijtihad itu dia harus semua, harus melingkup semua. Lalu ada yang disepakati haruslah hukum syar'i. Jadi kita harus mujtahid tadi ya, para mujtahid tadi mereka harus bersepakat bahwa yang disepakati itu adalah hukum syar'i. Contohnya seperti hukum tentang pernikahan atau tentang jual beli, tentang warisan. Jadi apabila itu tentang hukum duniawi ya, maka dia tidak termasuk dalam ijma. Lalu ijma dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ya tentu saja ya bahwa hukum itu dibawa oleh Rasulullah. Jadi apabila Rasulullah telah meninggal, maka ya sudah tidak ada pembawa hukum. Ya karena itulah terbentuknya para mujtahidin atau orang-orang yang berijtihad. Nah, dan ketika syarat ijma tersebut telah terpenuhi, maka artinya ijma telah resmi terjadi dan harus dipatuhi oleh kaum muslimin. Nah, contohnya ijma, yakni kesepakatan para sahabat untuk memberikan nenek 1/6 bagian harta warisan. Atau kesepakatan para sahabat atas batalnya pernikahan wanita muslimah dengan lelaki non-muslim. Lalu, yang kedua yaitu al-qiyas atau qiyas ya, adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya di dalam nas atau syariat dengan perkara lain yang memiliki hukum, lantaran keduanya memiliki ilat yang sama. Nah, jadi dalam kias ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu asal, atau disebut juga al-maqis alaih, yakni suatu perkara, yakni suatu perkara yang telah memiliki hukum tertentu berdasarkan nas syariat. Lalu ada hukum asal, yaitu hukum syar'i dan dari al-maqis alaih tadi. Lalu ada far'u atau cabang yang disebut al-maqis, yakni sesuatu yang hendak dicari hukumnya lantaran tidak ditemukan di dalam suatu nas. Lalu ada ilat, yakni suatu sifat tertentu yang terdapat pada asal yang menyebabkan adanya hukum tertentu. Contohnya seperti sifat memabukkan yang ada dalam khamar, nah maka membuat khamar tersebut menjadi haram. Contoh kiasnya, mengkiaskan hukum narkoba kepada hukum khamar karena keduanya memiliki ilah yang sama, yakni sama-sama menghilangkan akal atau memabukkan. Yang kedua, mengkiaskan hukum najisnya tulang babi kepada hukum najis serta haramnya daging babi. Lalu yang ketiga, ada istihsan atau al-istihsan. Nah, menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari sesuatu yang baik. Nah, menurut ulama usul fiqh,
ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lain pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'. Jadi maksudnya itu adalah meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya yang disebabkan adanya dalil yang mengharuskan kita untuk meninggalkan hukum tersebut. Contohnya, keputusan Umar bin Khattab untuk tidak menjatuhkan had atau hukuman potong tangan bagi seorang pencuri yang mencuri di masa paceklik. Jadi, sebagaimana yang kita tahu ya pada zaman dulu ya, pada zaman Umar bin Khattab tersebut, bahwa hukum bagi pencuri ya, baik itu laki-laki maupun wanita, yaitu dipotong tangannya. Nah, tetapi di sini ada suatu hukum lain. Kenapa? Karena pada saat itu orang yang mencuri tersebut mencuri di masa paceklik. Maka ditiadakanlah hukuman potong tangan tersebut karena melihat dari keadaan ia mencuri di saat itu. Lalu ada bolehnya wakaf manqul atau mewakafkan barang yang bisa dipindah-pindah seperti buku dan lain-lain. Jadi seperti sebagaimana ya yang kita tahu bahwa wakaf itu seringkali berupa bangunan atau berupa tanah. Nah, tapi ternyata adanya wakaf manqul atau mewakafkan sesuatu yang dapat dipindahkan, tidak seperti tanah atau bangunan yang tidak bisa dipindahkan ya, atau yang menetap pada suatu tempat. Nah, jadi kita boleh mewakafkan sesuatu yang dapat dipindah-pindahkan. Contohnya tadi seperti kita mewakafkan buku ya, mewakafkan buku-buku atau mewakafkan Al-Qur'an. Lalu ada yang terakhir yaitu istishab. Al-istishab yaitu istishab berarti menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. Contoh istishab yaitu ya, salah satu contoh jenis istishab itu yaitu al-baro'ah al-asliyah, yakni seseorang pada dasarnya terbebas dari tuntutan sampai benar-benar ada dalil yang menetapkannya dia bersalah atas tuntutan tersebut. Atau biasanya ini dalam hukum itu praduga tidak bersalah ya. Nah, ini contohnya ketika Abdullah menuduh si Ali berhutang 1 juta rupiah tanpa adanya bukti dari perbuatan Ali. Nah, kemudian dibantah oleh si Ali. Nah, maka yang lebih dikuatkan hukumnya adalah si Ali. Ya, karena hukum asal pada Ali adalah ia terbebas dari tuntutan sampai ada dalil yang mengatakannya dia bersalah. Dia bersalah telah berhutang kepada Abdullah. Jadi dalam hukum ini disebut asas praduga tidak bersalah. Baik, sekian presentasi saya tentang UAS Hukum Islam pada materi semester 4 kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mendengarkan atau kepada para pendengar. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Tinu Dwi Cahyani atas ilmu yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan atau dalam jawaban UAS pada kali ini terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan dalam penerangan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.